Halo Sahabat Religi, saya Rayhan Rizky Irawan dari Angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan resum materi kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Materi ini menunjukkan sikap perilaku bela negara melalui berbagai aktivitas di luar kelas dengan penekanan pada kedisiplinan, kepemimpinan, dan kerjasama. Yang pertama adalah baris berbaris dan tata upacara. Pada PBB atau baris berbaris, latihan fisik yang bertujuan menanamkan kebiasaan tata cara hidup dalam rangka membina disiplin dan kerjasama. PBB juga menjadi dasar pembinaan disiplin untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Kemudian, tata upacara, serangkaian kegiatan yang diikuti sejumlah pegawai, aparatur, atau karyawan sebagai peserta, disusun dalam barisan di lapangan atau di ruangan, dipimpin oleh inspektur upacara dan direncanakan oleh penanggung jawab upacara untuk mencapai tujuan. Kemudian materi selanjutnya adalah keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Kemudian materi selanjutnya adalah kewaspadaan diri. Materi ini membekali saya dengan pemahaman dan latihan aplikasi wawasan kebangsaan. Hal ini berguna untuk mengatasi berbagai permasalahan di lingkungan birokrasi, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah materi membangun tim atau team building. Materi ini melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Kemudian yang terakhir adalah Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara atau ASBN. Caraka Malam merupakan kegiatan yang bertujuan menanamkan disiplin, keberanian, semangat, loyalitas, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai godaan dan cobaan. Kemudian ASBN, kegiatan ini merupakan bagian dari Caraka Malam yang diakhiri dengan pembacaan komitmen integritas siap melakukan bela negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Berikut contoh aturan dasar tata tempat. Pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Kemudian poin 3, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah pertama tempat paling tengah, kemudian tempat sebelah kanan luar atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Kemudian ada sistem genap ganjil yang akan digambarkan sebagai berikut. Dan saya akan jelaskan aturan tersebut ke dalam satu kasus, di mana kasus tersebut berjudul sesi diskusi 3 narasumber. Jadi bayangkan ada 3 narasumber dalam sebuah diskusi. Yang pertama, narasumber utama paling berpengalaman atau paling terkenal, dan narasumber kedua, lalu narasumber ketiga. Kemudian penerapan dari aturan tersebut adalah mengikuti rumus ganjil, yaitu 3, 1, 2. Posisi paling terhormat adalah untuk narasumber utama, ada di posisi 1 di tengah-tengah. Narasumber utama akan ditempatkan di posisi yang paling tengah. Kemudian narasumber kedua akan ditempatkan di posisi kanan narasumber utama, dilihat dari sudut pandang penonton. Dan narasumber 3 akan ditempatkan di posisi kiri narasumber utama. Pelajaran ini menekankan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk menanamkan jiwa kedisiplinan, mencintai tanah air, menjaga aset bangsa, dan meningkatkan kebugaran fisik sebagai bagian dari kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya Rayhan Rizky Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.